543. Ini adalah rekaman video bodycam yang baru saja dirilis, yang baru saja kami terima dari kota Columbus, memperlihatkan petugas polisi pertama yang merespons panggilan terkait kasus Spencer dan Monique TP. Namun, menurut kepala polisi, petugas dalam video ini pergi ke alamat yang salah. Polisi di Ohio akhirnya berbicara kepada publik tentang penyelidikan pembunuhan Spencer dan Monique TP. Apa yang dikatakan kepala polisi Columbus sekarang tentang sejauh mana mereka dalam penyelidikan ini? Oke. Saya sudah menerima beberapa panggilan. Apa yang berubah sejak terakhir saya bicara dengan seseorang? Ini ada sebuah mayat. Ada mayat di dalamnya. Selain itu, kepala polisi memberikan pembaruan yang cukup mengejutkan dengan detail penting dari respons polisi. Setelah beberapa panggilan 9, satu-satu panik dari teman dan rekan kerja yang peduli pada keluarga tipis, orang-orang sadar ada yang tidak beres. Kami menangani kasus yang disajikan hukum dan kriminal. Saya Chris Stewart. Baiklah, mari kita bahas perkembangan terbaru dari kasus yang telah kita ikuti dengan cermat. Dari Ohio, pembunuhan Spencer TP dan istrinya Monique TP. Sekarang, ketika berbicara tentang seberapa banyak informasi yang diberikan polisi kepada publik selama penyelidikan seperti ini, terutama penyelidikan yang sangat terbuka seperti ini, kasus ini menjadi berita nasional. Kita hanya bisa berspekulasi tentang strategi humas polisi, alasan mereka memberi informasi tertentu, atau tidak menjawab pertanyaan jurnalis. Pertanyaan utamanya, seberapa dekat mereka menangkap si pembunuh? Sepertinya saat ini, hanya orang-orang di dalam, yaitu mereka yang ada di departemen, yang tahu jawaban dari pertanyaan itu. Ini adalah video bodycam terbaru yang baru dikirimkan kota Columbus ke Law and Crime. Dan video ini menunjukkan petugas yang dikirim untuk melakukan pemeriksaan kesejahteraan di rumah Spencer TP setelah dia tidak masuk kerja di klinik giginya. Dan petugas itu, dia memang memeriksa properti tersebut, dia mengetuk pintu, tidak melihat apapun, lalu pergi. Satu-satunya masalah adalah, menurut kepala polisi, dia pergi ke alamat yang salah. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 9.30 pagi, 20-30 menit setelah atasan Spencer TP menelepon karena ia tidak masuk kerja dan merasa ada yang tidak beres. Sekitar setengah jam kemudian, seorang penelepon 911 kemudian menemukan apa yang dia katakan. Apakah tubuh Spencer TP ada di rumah pasangan itu pada tanggal 30 Desember? Lebih dari seminggu, upaya mencari orang yang membunuh Spencer dan Monique di rumah mereka saat anak-anak mereka ada di sana pada 30 Desember. Banyak hal yang masih menjadi misteri. Kepala polisi Columbus memang memberi komentar di depan umum. Tapi dari yang kami dengar, ia tidak langsung menyebut apakah masyarakat masih dalam bahaya. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan dari situ tentang sejauh mana polisi dalam penyelidikan ini? Kita akan membahas tentang itu, dan kita juga akan membahas apa yang dikatakan oleh kepala polisi tentang suara yang Anda dengar dalam panggilan ini. Halo. Hai, ini 911, kami mendapat panggilan terputus. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, maaf, saya baik-baik saja. Kamu yakin? Ya, saya baik, maaf. Kamu terdengar menangis. Perlu polisi, diagnosis, atau bantuan lain? Tidak, saya baik-baik saja, saya janji. Saya hanya sedang emosional. Jadi itu adalah panggilan 911 yang pertama kali didapatkan oleh Fox News Digital, dan mereka mengklaim bahwa panggilan ini dilakukan pada bulan April pukul 2.45 pagi pada hari Selasa dari alamat keluarga TP. Sekarang ada wanita yang bilang ia berselisih dengan, kutip, prianya. Oke, saya tidak butuh apa-apa. Boleh saya tanya, kenapa Anda menelepon 911 sejak awal? Seperti kami sedang bertengkar. Seseorang, karena pacar saya terlibat, tapi saya baik-baik saja, saya janji.
Apakah pernah terjadi kekerasan fisik? Tidak. Kalian hanya bertengkar, tidak saling memukul. Ya, Baik Pak, saya sudah punya informasinya dan bisa langsung memberitahu petugas untuk membatalkan dan tidak ke alamat Anda. ya, Jika ada perubahan, hubungi kami. oke. Kepala polisi mengonfirmasi ke media lokal pernyataan saudara ipar Spencer yang kami terima di Law and Crime minggu ini. Suara perempuan di panggilan itu juga bukan Monique TP. Tapi kepala polisi juga memberitahu media lokal sedikit lebih banyak konteks tentang dari mana panggilan itu mungkin berasal dan apakah panggilan ini bisa penting untuk penyelidikan. Sekarang, informasi terbesar yang kita miliki saat ini terkait penyelidikan ini dan apa yang telah diberikan kepada publik oleh polisi adalah video ini. Ini adalah orang yang dicurigai berjalan di gang di belakang rumah Spencer dan Monique pada dini hari tanggal 30 Desember. Polisi meminta bantuan publik untuk mencari rekaman video lain. Dari rentang waktu antara pukul 2 hingga 5 pagi pada tanggal 30 Desember itulah waktu yang diyakini polisi sebagai saat ketika Spencer dan Monique dibunuh. Sekarang, Anda bisa melihat di video yang mereka keluarkan, meskipun gambarnya buram, mungkin ada beberapa petunjuk yang bisa diambil. Karena Anda bisa melihat bahwa orang ini tampaknya adalah seorang pria. Mereka mengenakan celana abu-abu, sepatu hitam, jaket hitam, dan mereka berjalan di gang ini di tengah malam. Kejadian ini terjadi Selasa pagi, suhu sekitar 20 derajat sehari sebelum malam tahun baru. Kini Anda bisa melihat orang yang dicurigai ini tidak menatap kamera, mungkin disengaja, gang ini bisa dilewati mobil. Gang ini memberikan akses ke garasi terpisah di belakang rumah susun tempat Spencer dan Monique tinggal. Dan ini adalah gambar drone dari video pernikahan keluarga TP. Video ini diambil oleh ipar Spencer. Dan Anda bisa melihat gang belakang dan deretan rumah susun yang tampak cukup baru, semuanya berjajar. Keluarga TP masih tinggal di salah satu rumah itu. Orang yang dicurigai tetap menunduk tanpa melihat ke atas. Tidak jelas apakah mereka tahu ada kamera di belakang rumah-rumah ini atau mungkin di garasi saat mereka berjalan di jalan. Anda bisa melihat itu di video orang yang dicurigai tersebut. Itu adalah kamera Nest, jadi ini bukan seperti kamera polisi resmi yang ada di luar sana, tapi jenis kamera yang biasanya dipasang seseorang di belakang rumah mereka. Jika mereka mungkin khawatir ada seseorang yang mencoba membobol garasi mereka atau seseorang yang mengacak-acak sampah mereka. Sekarang, orang yang menjadi perhatian ini juga, mereka memiliki beberapa kebiasaan yang Anda harap seseorang yang menonton video ini akan memperhatikannya. Sepertinya mereka mungkin berjalan dengan kaki mengarah ke dalam. Polisi kembali menekankan bahwa orang ini menjadi perhatian, namun mereka belum tahu apakah dia pelaku pembunuhan atau orang yang dicari. Kepala polisi mengatakan kepada media lokal bahwa itu hanya seseorang yang kebetulan ada di area tersebut saat itu, tempat penyelidikan mereka difokuskan. Orang ini mungkin hanya seseorang yang berjalan di jalan setelah mungkin menghabiskan waktu di sebuah bar yang tutup larut pada minggu, di mana banyak orang libur kerja karena hari raya. Kami tidak tahu, tapi Anda tahu. Pertimbangkan situasinya. Ini mencurigakan dan juga kami belum mendengar apa-apa. Jika seseorang melihat video ini, mungkin mereka menyadari itu adalah mereka yang berjalan di gang, mungkin baru pulang dari bar atau semacamnya. Namun, beberapa hari setelah video ini, yang disebarkan di berita dan di internet, tidak ada yang maju dan berkata, "Hei, itu saya. Ini hanya kesalahpahaman besar, saya bukan orang yang kalian cari." Jadi, sampai saat ini, itulah orang yang sangat ingin polisi ajak bicara dalam penyelidikan ini. Sekarang, saya akan membahas informasi baru dari wawancara berita lokal yang diberikan Kepala Polisi Columbus kepada media di Ohio. Tapi, mari saya jelaskan dulu perkembangan terbaru tentang di mana penyelidikan ini berada setidaknya sampai saat ini. Jadi, sampai hari ketika mereka dibunuh, Spencer dan Monique TP ini adalah pasangan yang tampaknya menjalani kehidupan yang diimpikan banyak orang. Mereka pasangan muda tinggal di rumah bagus, dikelilingi orang-orang yang mencintai mereka. Keluarga menyebut mereka benar-benar keluarga TP. Mereka senang mengundang orang ke rumah dan suka menyatukan orang. Ini video pernikahan mereka. Video itu diambil pada tahun 2021 di tangga rumah tempat mereka ditemukan meninggal. Rumah susun ini sekarang berada di Ohio. Pasangan ini memiliki 2 anak.
dan anak-anak itu berusia 4 dan 1 tahun. Tentu saja, dalam cerita ini, tidak ada kabar baik karena 2 orang kehilangan nyawa mereka. Kedua anak ini kehilangan orang tua mereka, tetapi anak-anak itu tidak terluka ketika orang tua mereka dibunuh. Pasangan itu juga memiliki seekor anjing. Itu adalah seekor Golden Doodle. Dan anjing itu juga tidak terluka, dan anak-anak serta hewan tersebut sekarang bersama anggota keluarga TP, sementara polisi terus melanjutkan penyelidikan ini. Spencer memiliki pekerjaan yang hebat, tampaknya itu adalah pekerjaan yang sangat dia cintai juga. Dia adalah seorang dokter gigi dan bekerja di sebuah klinik di Athens, Ohio. Apakah dia harus menempuh perjalanan jauh ke kantor? Jaraknya sekitar 75 mil dari Columbus. Biodata dirinya di klinik giginya menyebutkan bahwa dia lulus dari Ohio State pada tahun 2017. Dia memiliki gelar dokter bedah gigi. Dia sangat mencintai pekerjaannya, tapi di luar pekerjaan, dia sangat menyukai Ohio State Buckeyes. Dia juga menyukai Cincinnati Bengals. Itulah tempat dia dibesarkan. Dia suka golf, bepergian, dan waktu dengan keluarga. Kini, Spencer menikah dengan Monique TP. Ada sebuah berita duka yang baru saja dipublikasikan. Ini adalah berita duka bersama. Menghormati keduanya, dan tertulis bahwa Monique dibesarkan di Worthington, Ohio. Itu adalah sebuah daerah pinggiran di utara Columbus. Dia besar bermain sepak bola, pelari, lulusan Ohio State seperti suaminya, meraih gelar master pendidikan anak usia dini, dan saat kuliah bekerja di penitipan anak. Dan dalam obituari tertulis bahwa sekarang dia adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal karena senyumnya yang cerah, tawanya yang menular, hati yang penuh perhatian, dan kepribadiannya yang ceria. Obituari menyebut Spencer dan Monique selalu jadi pusat perhatian di setiap pesta. Mereka bertemu online dan menikah Desember 2020. Kamu tahu, memang begitu. Saat kami meliput cerita ini, sangat sulit untuk memahami bagaimana ini bisa terjadi. Karena mereka adalah sepasang suami istri. Hal itu terus terngiang di benak saya. Betapa dicintainya pasangan ini karena kemurahan hati mereka. Mereka memiliki keluarga yang sedang berkembang dan kehilangan nyawa mereka dengan cara seperti ini. Dan kamu juga bisa melihat bahwa begitu banyak orang yang mencintai mereka. Karena banyak panggilan 911 akibat kekhawatiran Spencer tak datang kerja. Teknisi polisi Columbus 107. Ya, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Jadi, jika Anda sudah mengikuti cerita ini bersama kami, Anda tahu bahwa panggilan 911 yang dilakukan pada 30 Desember itu dimulai sekitar jam 9 pagi dan saat itulah Spencer tidak datang ke tempat kerja. Namun, Kepala Polisi Columbus memberikan informasi penting terkait dengan respons terhadap panggilan 911 ini. Dan kita akan membahasnya di sini sebentar lagi. Orang ini Spencer bekerja dengan saya dan dia tidak datang ke tempat kerja pagi ini dan kami tidak bisa menghubungi dia atau keluarganya. Dia tidak datang ke tempat kerja. Benar? Apakah Anda punya masalah kesehatan? Tidak, dia selama ini dapat diandalkan dan kami tidak bisa menghubungi dia, istrinya, keluarganya, atau siapapun di rumah itu. Saya di Florida, saya pemilik bisnisnya. Saya diberitahu oleh karyawan saya bahwa dia tidak masuk kerja dan dia yang menjalankan kantor. Panggilan pertama datang dari atasan Spencer yang memberitahu operator bahwa ia sedang berlibur di Florida dan mulai mendapat telepon dari rekan kerja Spencer. Karena Dr. TP tidak muncul, Apakah kalian sudah menerima informasi lain seperti telepon tentang dia atau kecelakaan mobil atau hal lain seperti itu? Kadang orang memang tidak masuk kerja. Mungkin dia sakit. Aku tidak tahu. sekarang meskipun petugas operator bilang, "Hey, itu biasa saja kalau orang tidak datang, mungkin mereka ketiduran, mungkin mereka sedang sakit." Atasan Spencer sangat bersikeras dan khawatir dalam panggilan ini. Bahwa Spencer bukan tipe orang yang tidak masuk kerja tanpa memberitahu siapapun. Saya tahu bahwa dia adalah orang yang paling seperti itu. Dia selalu tepat waktu dan dia akan menghubungi kami jika ada masalah apapun dan dia pasti akan memberitahu kami jika ada sesuatu yang terjadi. Tapi kami sangat-sangat khawatir karena ini sangat tidak seperti biasanya. Dan kami tidak bisa menghubungi istrinya, yang mungkin justru lebih mengkhawatirkan. Sekitar 20 menit kemudian, pada pukul 9.22, seorang petugas tiba di lokasi. Tetapi tidak ada yang menjawab di rumah pasangan itu. Sekarang, inilah bagian dari cerita di mana kita baru saja mendapatkan konteks utama yang akan kita bahas.
Teman-teman yang peduli dengan keluarga Tipi kemudian pergi ke rumah pasangan itu dan mereka mengatakan bahwa mereka mendengar anak-anak keluarga Tipi di dalam rumah. Jadi ini terjadi sekitar pukul 10 pagi. Baik, apa keadaan darurat di sana, polisi atau medis? Mungkin keduanya, saya tidak tahu. Saya sedang mencoba mengatasinya. Kami sudah dipanggil ke sana, mereka mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Saya bisa mendengar anak-anak di dalam dan saya pikir saya mendengar salah satu dari mereka berteriak. Ya, tapi saat ini kami tidak bisa masuk. Saya tidak tahu apakah saya harus mendobrak pintunya atau hanya masuk ke dalam rumah atau bagaimana. Kamu ada di sana saat polisi datang? Saya tidak. Saya baru saja sampai di sini sekitar 5 menit yang lalu. Oke, kami akan mengirimnya kembali. Lalu kamu mendapat telepon lagi dari tempat kerjanya Spencer. Bos kami tidak masuk kerja. Kami sudah 3 jam tidak bisa menghubunginya. Kami sudah di lokasi dan kami bisa mendengar, oke, Aku sudah bicara dengan seseorang di sana. oke, aku hanya memastikan ada yang menelepon. 5 menit kemudian, ada telepon lagi, dan inilah telepon di mana seorang teman mengatakan bahwa mereka melihat tubuh Spencer TP. Kami sudah menerima beberapa panggilan tentang itu. Apa yang berubah sejak itu? Orang terakhir yang aku ajak bicara? Ada mayat, ada mayat. Ada mayat di dalam. Ya, Oke, tunggu sebentar. Biar saya hubungkan kamu dengan petugas medis. Oke, tetap di telepon. Sekarang, saat penelepon menunggu, terdengar suara anak-anak di latar belakang. Anak-anak keluarga TP, mereka tidak terluka. Ada mayat, teman kami tidak menjawab teleponnya. Kami baru saja selesai shift wanita. Kami baru saja datang ke sini dan dia tampak sudah meninggal. Ada darah dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya, dan ada darah. Saya tidak bisa mendekat untuk melihat lebih dari itu. Oke, mereka bisa melihat dia jelas tidak bernapas atau apapun. Ya, apakah itu seperti Semacam aku tidak tahu seperti kamu karena dia terlihat berbeda. sulit? Aku tidak bisa melihat. Oke, baiklah, aku mengerti. Oke. Dan kapan terakhir kali seseorang berbicara dengannya? Seperti, ya kemarin, aku rasa kemarin. Oke, Berapa usianya? 37. 37. Apakah dia seperti pengguna narkoba atau semacamnya? Tidak. Baik, itu memang usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti jawabannya. Baiklah, kita sedang dalam perjalanan sekarang. Teman yang peduli itu melihat tubuh Spencer di dalam rumah. Mobil barang suara anak-anak Todd, kamu dengar teriakan salah satu dari mereka. Sekarang kita mendapat telepon lagi yang mengatakan ada mayat di dalam. Esther sedang memberikan kopi. Ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka memang menemukan Spencer sudah meninggal. Begitu juga istrinya. Dwi SYXTV melaporkan Dr. TP ditembak beberapa kali. Sementara Monique terkena setidaknya 1 peluru di dada. Polisi belum menyatakan memiliki senjata pembunuhan dan tidak yakin ini kasus pembunuhan bunuh diri. Mereka menemukan beberapa selongsong peluru 9 mm di lokasi. Tentu saja, itu adalah bukti kunci yang bisa memberi kita banyak informasi tentang pelaku. Bukan hanya sebagai bukti, tapi Anda juga harus memikirkannya. Jika pelaku tahu cara polisi menyelidiki kejahatan dan investigasi tempat kejadian perkara, mengapa mereka tetap meninggalkan selongsong peluru di lokasi? Saya ingin membahas pernyataan Kepala Polisi Columbus terkait respons awal panggilan 911 karena ada konteks penting. Elaine Bryan tampaknya memberi wawancara eksklusif ke media lokal Ohio kemarin. Kami mendengar tentang undang-undang kejahatan dan telah menghubungi kepala polisi untuk bergabung di acara ini. Dia juga memberikan wawancara. 10 televisi Columbus melaporkan belum ada tersangka yang diidentifikasi. Soal panggilan 911 saat saya pertama kali mendengarnya, operator petugas mengatakan demikian. Petugas datang ke rumah TP setelah menerima telepon tentang kekhawatiran karena dokter TP tidak muncul. Saya merasa agak bingung bagaimana petugas itu tidak menemukan apa-apa. Namun, teman yang menelepon dan datang beberapa saat kemudian akhirnya masuk ke rumah dan menemukan tubuh Spencer. Tapi mereka membicarakan tentang mendengar anak-anak TP di dalam rumah. Dan pertanyaan saya, kenapa petugas itu tidak mendengar semua itu? Kepala Polisi Columbus menyampaikan ke media lokal bahwa polisi pergi ke alamat yang salah.
Rekaman kamera tubuh ini diterima Law and Crime pada Jumat. Dan di video ini, Anda bisa mendengar petugas itu bersiul. Dia berjalan ke pintu, mengetuk pintu rumah ini, dan tidak ada yang menjawab. Dia memeriksa properti itu lalu pergi. Sekarang, Columbus Dispatch melaporkan bahwa rumah yang dia datangi berada di Summit Street. Dan jalan itu sejajar dengan jalan tempat Spencer dan Monique TP tinggal. Sekitar setengah jam kemudian, penelepon 911 melaporkan menemukan tubuh Spencer TP. Lalu polisi merespons. Cerita ini pun naik ke level berbeda. Kepala polisi mengatakan kepada 10 televisi bahwa penelepon 911 yang Anda dengar menyebut melihat tubuh Spencer. Dia benar-benar masuk ke dalam rumah dan melihat tubuh itu. Jadi itu berarti orang ini sekarang memiliki akses ke rumah keluarga TP. Jenazah keluarga TP juga dilaporkan ditemukan di kamar tidur lantai 2. Sampai saat ini masih belum jelas apa motif dari pembunuhan ini. Kepala polisi mengatakan bahwa polisi masih berusaha melacak rekaman kamera pengawas dari orang-orang yang mungkin memilikinya di rumah mereka atau mungkin dari bisnis di sekitar lokasi. Apapun yang bisa menjadi petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Mereka mengatakan masyarakat telah membantu dengan banyak rekaman video dan detektif sedang meneliti setiap menit rekaman itu. Sekarang ada juga kamera polisi yang dipasang di dekat rumah keluarga TP. Kepala polisi ditanya tentang hal itu dan apakah kamera tersebut merekam sesuatu yang berkaitan dengan kasus ini. Kepala polisi tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Hanya mengatakan bahwa mereka terus menelusuri banyak sekali petunjuk, bukti, dan video yang masuk dari masyarakat saat ini. Kepala polisi membahas panggilan 911 beberapa bulan lalu dalam wawancaranya dengan Columbus Dispatch. Panggilan ini kemudian viral. Fox News Digital menayangkannya. Ini adalah seorang gadis yang menangis dan mengatakan bahwa dia terlibat dalam semacam pertengkaran dengan pacarnya, suaminya, katanya, atau prianya lagi. Menurut Fox News Digital, ya, aku baik-baik saja. Maaf. Oke, ya terdengar seperti kamu sedang menangis. Apakah kamu butuh polisi, paramedis, atau bantuan apapun? Tidak. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang emosional sekarang. Kami juga memiliki rekaman audio ini dan kabarnya panggilan ini dilakukan pada 15 April pukul 2.45 pagi. 15 April hari Selasa. Panggilan itu dari wanita ini yang sedang emosional usai bertengkar, wanita yang kamu dengar di telepon. Dia bilang dia dan pasangannya baru bertengkar, tapi dia baik-baik saja. Polisi pun membatalkan pengiriman petugas ke rumah itu. Petugas dispatch menyebut penelepon tak pernah memberikan nama, jadi tak ada info tentang siapa atau kemana dia pergi. Namun, kepala polisi menegaskan suara yang Anda dengar bukan suara Monique TP. Bahkan, panggilan itu mungkin juga tidak dilakukan dari rumah keluarga TP, karena menurut kepala polisi, di daerah yang lebih padat penduduk dengan banyak menara ponsel seperti lingkungan tempat keluarga TP tinggal, panggilan dari ponsel sebenarnya bisa berasal dari radius 30 meter. Panggilan itu mungkin dilakukan dari sekitar tapi bukan dari dalam rumah keluarga TP. Kepala polisi juga menyatakan kepada Columbus Dispatch bahwa tidak ada riwayat panggilan dari atau terkait alamat keluarga TP. Sekarang, kepala polisi terus meminta kesabaran dalam penyelidikan ini. Dia mengatakan bahwa departemen tersebut sudah bersikap setransparan mungkin sambil tetap menjaga integritas penyelidikan. Bersama kita kini, mantan Komandan Detektif Departemen Kepolisian Chicago, Will Svilar. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Dan Anda sangat membantu kami memahami cerita ini seiring perkembangannya. Sebelum membahas pernyataan kepala polisi dalam wawancara 1-1, tampaknya ia juga diwawancarai beberapa media lokal di sana. Bagaimana suasana di Biro Detektif di Columbus saat hari-hari terus berjalan? Dan mereka menelusuri petunjuk yang ada dari wawancara dengan kepala polisi. Terlihat mereka punya beberapa petunjuk dan mengarah ke satu arah dalam kasus ini. Tapi sebagai seorang detektif, yang ingin kamu lakukan hanyalah mengerjakan kasusmu. Kamu tidak ingin ada gangguan dari luar, dan disitulah peran pengawasan atasanmu sangat penting. Tugas saya sebagai atasan adalah memberikan semua alat yang dibutuhkan oleh para detektif saya agar mereka bisa melakukan pekerjaan mereka, dan saya yang akan menangani semua hal lainnya, jadi mereka bisa fokus pada pekerjaan mereka. Menurut Sejki, kepala dan wakil kepala polisi sudah bertindak baik dengan tampil di televisi. Ya, karena menurut saya, kalau dilihat memang ada sedikit keheningan. Dan
Anda ingin polisi menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelidiki kejahatan dan semoga memecahkan kasus tersebut daripada harus menjawab pertanyaan dari media. Namun, banyak spekulasi muncul khususnya di ruang online tentang apa yang terjadi. Menurut saya, ada dua informasi utama yang dia konfirmasi lewat beberapa media lokal. Channel 10 melaporkan keluarga Tepei ditemukan di kamar tidur lantai 2. Dan bahwa penelepon 9 satu-satu ketika Anda mendengarkan panggilan itu dan orang yang menelepon kembali dan mengatakan ada mayat di sini, itu adalah seseorang yang benar-benar berada di dalam rumah. Awalnya tidak jelas apakah mereka hanya melihat lewat jendela, tapi ternyata mereka bisa masuk rumah. Apa artinya bagi mereka? Jadi jelas mereka mengenal orang ini. Siapapun yang masuk ke rumah mereka cukup mengenal orang ini untuk tahu di mana kunci disimpan atau tahu kode untuk masuk ke rumah. Ini teman dekat saya sekarang. Saya juga bingung saat dengar rekaman 911 sepertinya ada penelepon bilang, saya dengar bayi menangis tapi tak bisa masuk. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah itu penelepon yang sama yang mengatakan mereka ada di lantai 2, tidak terlihat karena itu bukan? Itu agak bertentangan dengan apa yang terjadi. Kamu tahu, kalau kamu ada di sana, kamu tahu kamu ada di sana. Apakah kamu membawa anak-anak keluar? Hal seperti itu masih membingungkan bagi saya saat saya mendengarkan rekaman panggilan 911. Itu memang bagian dari situ, karena saya ingat pertama kali mendengar rekaman panggilan 911. Bahkan, itu masuk ke bagian yang akan kita bahas nanti. Petugas pertama ternyata pergi ke rumah yang salah. Tapi karena kamu bisa mendengar suara anak-anak di latar belakang panggilan itu, dan saya tidak yakin apakah mereka sedang berada di pintu. Kemudian, penelepon 911 ini ada di luar. Jadi masih ada beberapa pertanyaan soal tata letaknya, dan kita akan mendapatkan konteksnya nanti untuk semua ini. Mengetahui bahwa keluarga Tepei sedang berada di kamar tidur mereka. Sebelumnya, karena tak ada tanda masuk paksa, muncul dugaan apakah ada tamu yang datang dan sempat berbicara. Namun kini kita ragu. Polisi menyatakan kejadian terjadi antara pukul 2 hingga 5 pagi. Di kamar tidur lantai atas, jadi kemungkinan mereka sedang tidur saat kejadian ini terjadi. Fakta dia juga di lantai atas, tampaknya mereka ditembak di kamar tidur. Namun, karena tidak ada tanda masuk paksa, menurut saya, saat Anda mencoba memahami urutannya, bagaimana informasi ini memengaruhi pemikiran Anda? Maksud saya, tidak adanya tanda-tanda masuk paksa adalah bagian yang sangat penting. Kondisi rumah juga sangat penting. Lokasi jasad-jasad itu semuanya adalah bagian yang sangat penting. Dan itu akan menunjukkan bahwa orang tersebut punya pengetahuan tentang, pertama, bagaimana cara masuk ke rumah, kedua, kamar mana tempat keluarga TPI berada, mungkin saja. Jadi ini agak menunjukkan bahwa mungkin ini adalah seseorang yang tahu tata letak rumahnya, setidaknya, atau pasti tahu kode untuk masuk, atau mereka punya semacam hubungan dengan keluarga TPI. Itu yang saya pikirkan. Kamu tahu, informasi utama kita sekarang adalah orang yang jadi perhatian. Ada video orang itu berjalan di gang. Mereka tidak melihat ke kamera, mungkin menyembunyikan wajah mereka dari kamera. Polisi sudah menerima beberapa petunjuk, seperti dijelaskan kepala polisi pada media lokal. Detektif kini memeriksa video tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebagian dari saya bertanya, kalau begitu, kita juga tidak tahu apakah ada video lain tentang orang yang dicurigai ini. Tapi mengapa tidak merilis lebih banyak video jika memang ada? Kalau mereka memang punya sebanyak video, seperti yang mereka katakan, dan mungkin saja mereka memang tidak punya, saya akan bilang mungkin saja mereka memang tidak punya video lain tentang pria itu, tapi kalau memang ada, kenapa harus menahan informasi itu? Pertanyaan yang bagus. Jika mereka menahan informasi, pasti ada alasannya. Bukan berarti ingin menutupi dari publik, mungkin mereka tak mau mengungkap siapa yang dicurigai. Jadi sekali lagi, hanya dengan satu potongan informasi seperti itu, hanya satu potongan seseorang berjalan di gang di belakang rumah. Sepertinya pasti ada lebih banyak lagi. Kamera ada di mana-mana, kamu tahu, ada juga kamu tahu di layanan yang saya punya dengan bel pintu saya, bel pintu itu. Di aplikasi lingkungan, jika seseorang berjalan menyamping di jalan, pasti ada yang langsung berkomentar, "Hey, ada yang berjalan di jalan." Kamu tahu maksud saya, jadi pasti ada sesuatu lagi, pasti ada alasan kenapa mereka menahan informasi itu. Dan dia sempat menyinggung soal itu. Dia bilang ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan karena itu bisa mengganggu penyelidikan. Pertanyaan lain yang menurut saya akan saya ajukan yang selalu muncul di konferensi pers. Mungkin langkah strategis saat ini adalah wawancara 1-lawan-1 dengan jurnalis daripada membukanya. Karena jika dibuka banyak orang media akan bertanya dan berteriak.
Pertanyaannya, adakah? Menurut saya, pertanyaannya apakah komunitas ini aman, itu selalu jadi pertanyaan. Saya rasa ini membuat penegak hukum berada dalam posisi sulit saat Anda menanyakannya sebagai media. Pertanyaannya, apakah Anda tahu siapa orang ini? Apakah ini insiden tunggal atau seperti kasus Jack the Ripper, ada seseorang berkeliaran dan Anda seharusnya takut? Jika Anda di Columbus, Ohio, Anda tahu seseorang bisa masuk rumah Anda di malam hari. Saya tidak bermaksud terdengar sensasional saat mengatakannya, tapi fakta bahwa mereka belum mengatakan bahwa itu situasinya, juga mereka belum mengatakan bahwa itu insiden yang ditargetkan. Apa yang itu katakan kepada Anda? Ya, Anda benar sekali soal itu ketika Anda membicarakannya, dan sekali lagi, kita melihat kembali beberapa detektif internet di luar sana yang berkata, "Hei, dengarkan, ada 9." Beberapa minggu atau bulan sebelum kejadian, seseorang mengetuk pintu rumah dengan keras mencoba membobol. Apakah ini terkait? Jika Anda tak menjawab, publik akan terus penasaran. Apakah ada panggilan 911 dari rumah itu di 2025? Ini hanya spekulasi karena orang tidak tahu. Dan tali tipis yang harus Anda jalani sebagai seorang pengawas dalam situasi seperti ini, atau ketika Anda berada di penegak hukum, adalah apa yang harus kita sampaikan kepada publik. Bagaimana kita menenangkan pikiran masyarakat. Dan omong-omong, jika Anda berpikir bahwa ada seseorang di luar sana yang melakukan hal-hal ini, Anda benar-benar harus memberitahu publik tentang itu. Karena itu saya yakin mereka memiliki petunjuk jelas. Ya, dan tentu saja itu harapannya. Sekarang Anda tahu sudah seminggu berlalu dan kemudian Anda juga merasa seperti, dan saya terus kembali memikirkan hal itu, seperti ini semua adalah rumah-rumah baru, semua orang punya, tidak semua orang, tapi banyak dari rumah-rumah itu. Anda bisa melihat seperti tetangga yang merekam video itu dengan kamera NES, dan dari video tampak keluarga TP punya kamera bel pintu ring di depan, jadi Anda bisa merasa yakin. Ada rekaman video polisi, namun kepala polisi tidak mengonfirmasi apakah kamera polisi beroperasi dan merekam. Panggilan 911 itu sudah bisa ditemukan online, termasuk yang terbaru, dan ini adalah orang yang menelepon polisi antara jam 2 dan 5 pagi, katanya hanya di ujung jalan. Fox News Digital memilikinya, dan penelepon mengatakan seseorang mengetuk pintu belakang lalu pergi. Fox bilang jaraknya sekitar 3 menit jalan kaki dari rumah TP. Kita tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan hal ini. Tapi saya juga berpikir di sebuah kota, berjalan kaki 3 menit bisa langsung mengubah jenis lingkungan tempat kita berada sangat cepat. Dan kamu di Chicago, maksud saya, itu kota yang sangat padat, kamu tahu, sama seperti New York. Jadi, bagaimana kamu menangani panggilan-panggilan seperti ini? Mungkin itu adalah panggilan 911 tentang wanita yang menangis, tapi itu bisa saja terjadi atau tidak di rumah keluarga TP. Lalu ada panggilan lain dari seseorang yang mengatakan ada orang yang mengetuk pintu mereka. Itu terjadi di sekitar rumah keluarga TP. Jadi bagaimana kamu memilah-milah semua itu dan tahu bahwa ini benar-benar saling berhubungan. Dan kemudian, ya ini memang kota. Segala sesuatu bisa terjadi. Kamu memang harus memilih dan mungkin punya teori sendiri soal suatu kejadian. Namun sebagai penyelidik, kamu harus menerima semua informasi yang ada. Ya, dan sekali lagi, ini adalah kerja lapangan dan pekerjaan detektif. Kamu harus menelusuri setiap hal ini, kamu harus menyelidikinya. Mungkin saja seseorang mengetuk dan memeriksa pintu untuk melakukan pembunuhan ganda, meski tampak mustahil, tetap perlu diselidiki. Seperti yang kamu tahu, ada teka-teki besar di mejamu, kan? Kamu mencoba mencari sudut-sudutnya, kamu mencoba mengisi teka-tekinya, sampai kamu menemukan cerita sebenarnya, dan kamu harus melakukan semuanya, kalau tidak kamu akan menjadi sempit dalam apa yang kamu lihat, dan kamu mengabaikan semua teori lain yang masuk. Mungkin jalannya ada, tapi kamu harus menyelidikinya. Tidak bisa seperti itu. Dan pada catatan di mana kamu tahu. Dan ini adalah salah satu judul utama yang muncul dari wawancara yang diberikan oleh kepala polisi, yaitu panggilan telepon awal itu. Saya rasa atasan Spencer berkata, "Hei, tolong cek alamat ini," lalu petugas pergi ke alamat yang salah sehingga terlihat buruk. Tapi juga, jika kamu percaya bahwa mereka dibunuh antara jam 2 dan 5 pagi, dan itu hanya selisih 20 menit. Maksud saya, seberapa besar masalah ini dan pengaruhnya sebenarnya terhadap penyelidikan jika dilihat dari sudut pandang lain? Dalam penyelidikan, kamu tak bisa mengubah kejadian di rumah itu. Namun secara kemanusiaan, kamu bisa lebih cepat membawa anak-anak menjauh dari tempat kejadian perkara. Anak-anak harus menunggu di sana sampai seseorang menemukan mereka. Itulah kerusakannya. Kamu tak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka sudah meninggal. Yang bisa diubah hanyalah anak-anak ini harus duduk di sana lebih lama. Ya, saya tidak tahu berapa lama, tapi mungkin ada waktu lain saat mereka tak perlu melakukannya. Dan sekali lagi, kadang-kadang itu terjadi, kamu pergi ke alamat yang salah, kamu tidak menangani banyak panggilan seperti ini.
periksa kesejahteraan, kamu akan melakukan apa yang dia lakukan. Kami pergi, dia melihat halaman, mengetuk pintu, tapi itu seperti bilang, dengar saya belajar keras untuk ujian matematika ini. Sayangnya, itu ujian sejarah, jadi kamu melakukan hal yang benar, tapi di tempat yang salah. Jadi maksud saya, itu memang tidak benar-benar mengubah hasilnya, tapi itu sedikit mengubah situasi untuk anak-anak. Ya, itu memang menurut saya kalau kamu baca judul beritanya, rasanya seperti, oh itu tidak bagus, tapi juga sebenarnya kamu tahu itu sesuai dengan garis waktunya. Bukan seolah-olah itu benar-benar sudah terjadi. Kamu tahu, sayangnya dalam rentang waktu ketika petugas datang, pada titik ini diyakini bahwa kejadian itu terjadi semalam. Saya terus kembali memikirkan selongsong peluru. Saya tahu, saya sudah pernah menanyakan ini kepadamu sebelumnya, itu sudah dikumpulkan di tempat kejadian perkara. Dan maksud saya, seberapa sering itu terjadi? Saya lupa apakah saya sudah menanyakan ini kepadamu? Seberapa sering seseorang yang melakukan kejahatan seperti ini menutupi jejaknya dengan mengambil selongsong peluru? Apakah ini menunjukkan tipe orang yang meninggalkan barang-barang itu? Ya, maksud saya pernah menemui banyak kasus pembunuhan di mana pelakunya tidak tinggal cukup lama untuk mengambil selongsong peluru mereka. Jika kamu punya situasi di mana ada selongsong peluru yang diambil dari tempat kejadian perkara itu, berarti seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan. Dan itu benar-benar berbeda dengan orang asing acak yang merencanakan dan mengeksekusi dengan cara tertentu. Sebagian besar waktu, 99% dari waktu selongsong peluru biasanya dibiarkan di tempat kejadian perkara karena itu terjadi dengan cepat dan mereka ingin segera pergi dari sana. Hal itu juga tampak dari video orang yang dicurigai. Bisa jadi ini hanya seseorang yang bekerja shift malam atau sedang di bar yang tutup. Alasan mereka punya gaya berjalan menarik dan langkah lamban. Menurutku, saat berjalan di gang itu seperti baru keluar dari bar. Namun, kini sudah beberapa hari berlalu. Sepertinya semua orang di negara ini sudah menonton video itu. Jika itu seseorang yang berkata, "Astaga, aku tinggal di jalan itu dan baru pulang dari rumah temanku. Kau tahu aku tidak melakukan ini." Kamu mungkin mengira orang itu akan ke polisi. Berdasarkan wawancara kemarin, polisi masih yakin dia tersangka dan ingin berbicara dengannya. Apa yang kamu tangkap dari bagian itu? Bahwa ini masih sangat terlihat sebagai seseorang yang belum dihubungi polisi? Beberapa hal. Pertama, ketika kamu sebagai petugas polisi atau penyidik dalam kasus ini, kamu harus mencari tahu siapa orang itu. Kamu harus melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk berbicara dengan orang itu, karena kamu memang harus berbicara dengan orang itu. Kedua, jika kamu orang itu namun tak terkait kejadian tersebut. Banyak orang di masyarakat enggan terlibat penyelidikan besar. Saya pun tak ingin diseret ke kantor polisi selama 48 jam. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya akan diam saja. Saya rasa Anda sering melihat itu lebih dari yang diinginkan. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Sudah lebih dari seminggu sekarang, banyak orang mencari jawaban. Tapi seperti yang Anda katakan, Will, saya benar-benar berharap polisi memiliki beberapa petunjuk yang sedang mereka ikuti. Anda tahu, saya tahu mereka sedang mengikuti petunjuk, tapi mereka benar-benar mulai menyusun semuanya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mantan Komandan Detektif Will Svelar dari Departemen Kepolisian Chicago. Terima kasih, seperti biasa, sudah bersama kami di Law and Crime. Kami sangat menghargainya. Dengan senang hati, itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan kini episode On The Case tersedia di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.